Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Pernah nggak sih kamu mau keluar rumah, tapi terus kepikiran, bentar deh, kayaknya aku belum dandan deh. Atau kamu merasa diri kamu tuh terus-terusan kurang, badan kamu yang masih kayak gemuk lah, kamu kurang percaya diri karena pipi kamu yang tembem lah, dan lain sebagainya. Dan karena hal-hal inilah kamu jadi minder dan juga nggak percaya diri untuk terlihat di depan banyak orang. Fenomena seperti itu sering banget kita temuin kan, apalagi di era generasi kita sekarang. Terutama mungkin karena adanya media sosial yang bikin standar penampilan itu tuh gila-gilaan banget guys. Kayak semua orang itu berlomba-lomba untuk tampil sempurna setiap saat. Tapi coba deh kalian pikirin lagi, apa iya percaya diri kita itu harus bergantung pada standar kecantikan ataupun standar glow up-nya orang-orang yang ada di media sosial? Seperti kita harus pakai make up atau kita harus glow up? Nah, itu tuh yang mau aku bahas di video kali ini. Segmen yang pertama kita bakal bahas kenapa sih banyak banget orang yang ngerasa percaya diri kalau udah glow up. Begitupun sebaliknya. Nah guys, kalau kita bahas dari sisi psikologinya ataupun dari sisi bimbingan dan konseling, rasa percaya diri itu terbentuk dari self image alias gambaran diri yang kita punya. Nah, media sosial dan lingkungan itu sering banget ngasih gambaran bahwa nilai kita itu tergantung dari penampilan kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama yaitu pengaruh media sosial. Seperti yang aku katakan tadi, bahwa sekarang itu media sosial tuh gila-gilaan banget kan untuk nunjukin siapa yang paling cantik lah, siapa yang paling glow up lah, siapa yang paling putih, siapa yang paling kurus dan lain sebagainya. Adanya foto ataupun video yang muncul itu semuanya tuh tampak sempurna. Yang entah kita nggak tahu apakah foto atau video itu sudah diedit atau diatur sedemikian rupa supaya nunjukin hal ataupun momen terbaiknya di situ. Karena kita cuma nampak bagian luarnya aja nih, kita sering kali ngebandingin diri kita dengan versi highlightnya orang lain. Yang kedua, yaitu validasi eksternal. Kita haus banget akan validasi dari luar. Dapat komentar yang kayak, ih kamu cantik banget, ih makeup kamu tuh flawless banget ya, atau ih kayaknya kamu kurusan deh. Itu yang bikin kita ngerasa bahwa ternyata validasi-validasi seperti ini, itu tuh ngasih makan ego kita. Nah sehingga karena akan komentar-komentar seperti ini, itu kita bener-bener ngerasa bahwa kita harus bisa lebih lagi atau kita harus bisa menjadi seperti apa yang orang lain harapkan. Dan yang ketiga, yaitu adanya pengalaman masa lalu. Nah, misalnya nih guys, karena dulunya dia pernah dibully karena penampilan, sehingga seringkali dia itu merasa insecure ataupun merasa bahwa dia harus tampil sempurna, dia harus merubah segala aspek dari dirinya, penampilannya agar dia merasa aman untuk tampil di depan banyak orang. Nah, sebenarnya guys, kalau kita bahas soal glow up itu sebenarnya justru adalah hal yang sangat positif. Hal positifnya adalah bikin kita jadi semangat buat ngerawat diri kita sendiri atau lebih ngembangin lagi hal yang baik-baik ke diri kita sendiri atau sering disebut dengan self care. Kita bisa ngerawat diri kita dan juga lebih aware lagi sama kesehatan kulit ataupun tubuh kita. Memakai pakaian yang rapi, wangi, menggunakan make up yang ya sederhana tapi itu bisa naikin mood kita dan juga bikin kita semangat lagi. Dan juga ini bisa menjadi hal yang sangat positif. Kenapa? Karena ini bisa menunjukkan bahwa kita tuh care ataupun peduli sama diri kita sendiri. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa kita ingin glow up karena emang ada niatan baik untuk benar-benar care sama diri sendiri. Bukan karena beberapa faktor-faktor yang aku sebutkan di awal. Entah karena dia memvalidasi dari orang lain atau karena dia merasa bahwa dia harus tampil sempurna, harus tampil cantik menurut standar orang lain baru dia bisa diterima ataupun diakui di lingkungannya. Karena kenapa? Nah, kita masuk pada segmen selanjutnya yaitu bahaya kalau percaya diri bergantung 100% ke glow up. Nah,
Walaupun tadi sudah kita sebutkan positif-positif dari glow up, ternyata ada juga loh negatifnya, yang dimana ini yang mulai menjadi masalah kalau kita cuma berani tampil ataupun ketemu dengan orang lain saat kita misalnya udah full makeup ataupun dengan memakai outfit yang kece sesuai dengan standar yang ada di lingkungan kita. Nah, dampaknya adalah yang pertama, over reliance. Begitu kita nggak sempat untuk menampilkan performa yang baik, misalnya ya, kita nggak dandan atau kita nggak makeup, kita menggunakan pakaian yang seadanya keluar rumah, kita akan langsung ngerasa insecure atau kita ngerasa kurang. Terus yang kedua, self worth yang rapuh. Nilai diri kita itu jadi ditentukan dari komentarnya orang lain lagi, bukan dari diri sendiri. Jadi kita merasa diri kita berharga, diri kita itu baik, sempurna ketika ada orang yang mengatakan hal itu kepada kita, bukan dari diri kita sendiri yang merasakannya. Dan yang ketiga, social avoidance. Ada orang yang sampai menghindar dari suatu pertemuan ataupun acara cuma karena merasa minder ataupun merasa nggak layak berada di kerumunan orang yang dia rasa bahwa semua orang udah glow up, kok aku enggak ya? Nah, sekarang kenali tanda-tanda kalau kamu udah terjebak dalam zona yang bahaya ini. Yang pertama, kamu nggak mau foto kalau emang kamu nggak ngerasa prepare dengan penampilanmu. Yang kedua, sering banget batalin rencana mendadak gara-gara kamu belum dandan. Yang ketiga, kamu panik kalau ketemu dengan orang tanpa persiapan visual. Yang keempat, ngerasa orang akan ngejudge semua kekurangan fisik kamu. Kalau tanda-tanda ini sering muncul di kamu, berarti kamu perlu evaluasi. Karena artinya, rasa percaya diri kamu itu terlalu bergantung sama tampilan luar dan juga validasi dari lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita masuk pada segmen, lalu gimana caranya biar kita bisa percaya diri? Yang pertama, bangun self-compassion. Belajar ngomong baik sama diri sendiri. Daripada kita fokus pada apa yang orang lain katakan terhadap diri kita yang mungkin juga merupakan suatu kekurangan ya. Lebih baik kita coba untuk belajar refleksi, kita belajar pelan-pelan untuk bisa lebih menghargai diri sendiri. Oke, kita jadikan masukan dari orang tersebut akan kekurangan kita sebagai suatu hal untuk memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa? Misalnya ketika kita dibilang, "Pipi kamu cabi banget," atau, "Ih kamu tuh, kusem kulitnya, kamu tuh gendutan deh kayaknya," kayak gitu kan. Biasa kan ada ya omongan-omongan seperti itu. Nah, kita jadikan sebagai motivasi. Motivasi buat glow up ke arah yang positif dengan cara makan makanan yang sehat, terus juga mulai rutin olahraga, merawat kulit, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk apresiasi hal-hal yang ada dalam diri kita. Sambil kita berusaha untuk glow up, sambil kita berusaha untuk memperbaiki diri sendiri untuk menjadi versi yang lebih baik lagi, kita juga harus tetap mengapresiasi akan segala hal yang ada dalam diri kita. Dan kita bersyukur akan hal itu. Karena aku rasa guys, semua orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tanpa kita sadari kita punya banyak banget kelebihan. Entahkah kita ini punya bakat di bidang seni, entahkah kita punya prestasi ataupun kita punya hal-hal yang mungkin aja kita nggak sadarin itu dan orang lain pun nggak ngelihat itu. Yang kedua, punya hari no glow up challenge. Artinya di sini adalah kita coba untuk nantang diri kita tampil seapa adanya kita. Percayalah guys bahwa kita nggak harus selalu tampil sempurna kok untuk bisa diterima ya apalagi. Ya kalau misalnya ada hari dimana kita nggak bisa prepare, kita nggak bisa persiapan yang sebegitunya dan bisanya tampil apa adanya aja, pakai baju tidur aja misalnya atau pakai kaos oblong terus keluar rumah, nggak make up. Pokoknya senatural mungkin, nggak pakai apa-apa di muka kita, terus kita ketemu sama orang, ya nggak apa-apa, kita harus berani akan hal itu. Itu diri kita kan, itu diri kita yang sesungguhnya. Jadi cobalah untuk nge-challenge ataupun coba untuk berani tampil percaya diri. Keluar rumah ataupun ketemu orang tanpa makeup atau tanpa outfit yang bagus. Kenapa? Karena biar otak kita itu terbiasa kalau misalnya aku tetap bisa diterima walaupun aku tampil sederhana. Nah, selanjutnya,
yaitu kelola konsumsi media sosial. Kalau misalnya ini menjadi salah satu pemicu kamu merasa insecure karena melihat orang dengan segudang prestasi ataupun orang yang tampil stylish, tampil cantik dan kita nggak tahu bagaimana dia yang aslinya dan ini akun-akun yang bikin kita insecure, aku rasa salah satu cara untuk bisa menghindari adalah dengan unfollow akun yang bikin kamu insecure berlebihan dan follow akun yang bisa memotivasi kita untuk glow up tapi juga bisa menunjukkan realita. Ini itu ngebantu banget biar standar kita itu balik ke manusiawi. Nggak terlalu memiliki ekspektasi yang tinggi yang nggak realistis. Selanjutnya coba untuk glow up secara keseluruhan. Glow up itu bukan hanya dari penampilan aja guys. Glow up bukan hanya terlihat dari fisik aja tapi juga mental dan juga skill. Yang pertama dari fisik, kita bisa merawat diri kita biar sehat. Yang kedua, dari mental, kita belajar, kita memiliki mindset ataupun memiliki pikiran-pikiran yang kuat dan juga positif. Yang ketiga, skill, mengasah kemampuan biar kita punya value yang gak cuma visualnya aja yang terlihat, tapi juga dari isinya itu bagus gitu loh. Kalau tiga aspek ini seimbang, percaya diri kita nggak akan gampang runtuh walaupun penampilan kita lagi nggak maksimal. Dan menurut aku guys, nggak ada salahnya kita merasa insecure karena insecure itu merupakan satu hal yang bikin kita termotivasi untuk bisa jauh lebih baik lagi kalau kita benar-benar memaknainya. Aku pengen ngingetin kalian kalau nggak ada manusia yang sempurna, apa yang kita lihat di orang lain belum tentu itu yang aslinya dan kita juga nggak tahu usaha mereka kayak gimana untuk mendapatkan hal itu. Jadi coba untuk fokus aja ke diri kita sendiri, jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri dan juga percaya diri dengan seapa adanya diri kita sendiri. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau yang ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nerwimes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!